Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, yang kita hormati Ketua, Wakil Ketua, serta segenap anggota DPRD Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Forkominda Kabupaten Purworejo hadir dari Kejaksaan, Kodim 0708, Sekda, Sekretaris DPRD, para kepala UPD, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur, marilah tak henti-hentinya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga pagi hari ini kita dapat sama-sama mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Purworejo tanpa halangan apapun. Semoga kehadiran kita pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, kita mendapatkan beberapa kado yang menyita perhatian masyarakat di seluruh Indonesia. Yang pertama tentu terkait dengan kemahalan minyak goreng, yang kemudian mengakibatkan kesengsaraan masyarakat di mana-mana. Namun demikian, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah mengusut persoalan ini, sehingga hari ini sudah ditemukan beberapa tersangka yang dimungkinkan bermain terhadap kemahalan minyak goreng. Kemudian yang masih terupdate saat ini adalah dengan kematian Brigadir J, yang kemudian juga menyita perhatian masyarakat yang luar biasa. Tapi sekaligus juga kita berikan apresiasi kepada Kapolri yang bereaksi cepat, merespon dengan cepat untuk kemudian menuntaskan kasus yang terjadi di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Demikian juga di daerah ada persoalan-persoalan yang perlu menyita perhatian kita semua. Wabil khusus kita harapkan kepala daerah juga merespon dengan cepat atas beberapa persoalan yang kemudian sudah muncul di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik, menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di tataran masyarakat. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, bahwa Badan Anggaran DPRD telah membahas tentang rancangan kebijakan umum anggaran dan pelaporan prioritas anggaran APBD tahun 2023. Adapun dasar-dasar pembahasannya adalah yang pertama, Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Purworejo. Yang kedua, catatan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Purworejo tanggal 4 Juli tahun 2022. Yang ketiga, penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD tanggal 7 Juli 2022 pukul 10.00. Yang keempat, pemandangan umum fraksi terhadap penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD tanggal 7 Juli 2022 pukul 11.00 WIB. Kemudian yang kelima, jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi dalam paripurna pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 13.00 WIB. Adapun hasil-hasil pembahasannya adalah sebagai berikut. Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purworejo bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD serta perangkat daerah terkait pelaksanaan pembahasan dan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023, maka hasilnya adalah yang pertama terkait dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 direncanakan sebesar 2.295.579.129 sen. Kemudian di dalam pembahasan disepakati menjadi 2.311.150.931.047 sen. Dengan rincian pendapatan daerah sebagai berikut.
1. Pendapatan asli daerah dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 direncanakan sebesar 396.301.145.129 sen, disepakati menjadi 411.157.500.047 sen. Pajak daerah dari pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ada kenaikan sebesar Rp62.152.200. Retribusi daerah ada kenaikan sebesar Rp891.545.000, yaitu pada retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, baik yang ada di Pantai Jatimalang maupun di Arta Tirta. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ada kenaikan sebesar Rp13.898.657.718 sen, yaitu pada pendapatan BLUT RSUD Cokronegoro. Yang kedua, pendapatan transfer dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1.899.294.430.000, disepakati menjadi Rp1.899.994.431.000, sehingga ada kenaikan Rp700 juta, yaitu pada dana transfer khusus DAK non fisik. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam rancangan KUA PPAS tahun 2023 direncanakan Rp0 dan disepakati masih tetap menjadi Rp0. Dari hasil pembahasan atas pendapatan ada beberapa catatan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menaikkan pendapatan pajak hiburan perlu ada evaluasi ulang dan inovasi kegiatan, serta dapat menjalin kerjasama dengan perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan event-event menarik yang dapat menunjang peningkatan pajak hiburan. Yang kedua, terkait regulasi pajak reklame ke depan agar ditinjau ulang, sehingga nilai pajak untuk reklame demi kepentingan sosial dan politik tidak terbebani. Kemudian yang ketiga, pajak parkir tepi jalan umum perlu dirasionalisasi untuk target tahun 2023 setidaknya sama dengan tahun 2022, dan ke depan perlu ada inovasi, diantaranya penambahan titik-titik parkir baru. Yang keempat, untuk meningkatkan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga perlu ada beberapa kajian untuk lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Purworejo. Kemudian yang kedua, belanja daerah. Direncanakan dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 sebesar Rp2.490.889.627 sen, disepakati menjadi Rp2.447.244.545, sehingga ada kenaikan Rp15.556.354.918 sen, dengan kenaikan pada belanja operasi direncanakan Rp1.517.218.214.059 sen, disepakati menjadi Rp1.591.453.373 sehingga naik Rp13.322.639.314 yang terdiri pada pos A. Belanja pegawai ada kenaikan sebesar Rp11.314.630, bertambah untuk memenuhi belanja pegawai yang bersumber dari BLUT RSUD Cokronegoro. Yang B, belanja barang dan jasa ada kenaikan sebesar Rp7.741.157.684.
belanja hibah ada penurunan sebesar 5.733.833.000, berkurang dari hibah yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. Belanja modal direncanakan 284.736.855 rupiah atau tetap. Belanja tidak terduga yang semula 4,5 miliar maka menjadi 6.033.716.604 rupiah. Belanja transfer direncanakan 521.164.038.713. Adapun belanja yang mengalami perubahan sebagai berikut. 1. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 semula 20.694.027 sen menjadi 20.994.730.327 sen. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rancangan KUA dan PPAS yang semula 52.038.794.301 rupiah menjadi 47.215.891.497 rupiah. 3. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang semula di KUA sebesar 15.251.527.119 sen menjadi 15.355.258.219 sen. Sekretariat DPRD yang semula 48.896.733.713 sen menjadi 52.309.853.713 sen. C. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan dalam KUA dan PPAS tahun 2023 sebesar 123.895.313.498 rupiah. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan direncanakan dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 sebesar 31 miliar atau tetap. Atas pembahasan-pembahasan sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, maka fraksi-fraksi memberikan pemandangan sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra setuju dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan Badan Anggaran bersama TAPD dengan catatan untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka Dinas Perhubungan agar menambah titik-titik parkir dan mohon ada penambahan siltap bagi kades dan perangkat desa. Fraksi Partai Demokrat setuju dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan Badan Anggaran bersama TAPD dengan catatan masalah parkir sesuai dengan hasil pembahasan perlu updating titik-titik terbaru dan terkait perangkat desa ada perhatian. Fraksi Kebangkitan Bangsa setuju dengan hasil pembahasan yang telah disepakati Badan Anggaran bersama dengan TAPD dengan catatan mohon ada perhatian terhadap siltap kepala desa dan perangkat desa. Fraksi Partai Golkar setuju dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan Badan Anggaran dan TAPD dengan catatan mohon ada perhatian terhadap siltap perangkat desa. Fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran yang telah melaksanakan pembahasan KUA PPAS tahun 2023 bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah yang kemudian setuju untuk disampaikan di dalam paripurna dengan catatan bahwa nantinya KUA dan PPAS yang telah disepakati menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun 2023 yang dilaksanakan secara konsisten. Fraksi PDI Perjuangan setuju dengan hasil pembahasan yang telah disepakati antara Badan Anggaran dan TAPD dengan catatan
pendapatan disetujui sesuai potensi yang ada. Belanja agar disinkronkan antara pendapatan transfer dan belanja yang ada. Retribusi dan pajak yang telah ditetapkan betul-betul bisa dicapai untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan terkait dengan penambahan siltap perangkat desa dan kepala desa untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam baik dari sisi regulasi, kepantasan maupun kepatutan. Fraksi Persatuan Sejahtera setuju dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah. Dan selanjutnya untuk menjadi nota kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah. Demikian laporan Badan Anggaran atas pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2023. Ketua Badan Anggaran Dion Agasi Setiabudi, pelapor Muhammad Abdullah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.